Hai, selamat datang di Pensiun Everywhere, podcast buat kita semua di usia 40-an yang baru mau mulai bikin bisnis dan mempersiapkan rencana pensiun. Episode 11 ini masih lanjutan dari topik besar jualan after 40. Kamu yang baru pertama kali join di podcast ini bisa cek topik lain seputar jualan di episode-episode sebelumnya. Ngomongin soal jualan after 40 dan jadi reseller, dilemanya tuh selalu sama. Banyak penjual lain yang jualan barang yang sama. Seringkali akhirnya terjadi perang harga, apalagi kalau jualannya di platform digital. Sehingga seringkali akhirnya kita tuh denger nasihat macam begini. Udahlah, stop jualan barang orang lain. Stop jualan merek orang lain. Mulailah jualan barang pakai merekmu sendiri. Dan itu yang pernah aku lakukan. Aku pernah bikin merek sendiri untuk produk natural skincare. Gimana sih prosedurnya? Kalau kamu tertarik untuk bikin merek sendiri, episode ini buat kamu. Yuk kita mulai. Ngomongin soal punya merek sendiri, ini sih produknya bisa apa aja ya. Baju, sepatu, kerajinan, makanan, minuman, sampai skincare, tergantung bisnis yang kita jalankan. Dan secara umum, cara untuk punya merek sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah ya kita produksi sendiri kemudian tempel merek sendiri, atau yang kedua kita pakai cara maklun, yang berarti kita akan outsource proses produksinya ke pihak lain, tapi mereknya adalah punya kita. Dan cara kedua atau maklun ini adalah cara yang aku pilih ketika aku punya merek sendiri untuk produk natural skincare di tahun 2017. Kenapa sih pengen punya merek sendiri? Nah, aku bikin merek sendiri karena aku pengen punya produk yang unik, yang beda dari produk lain yang ada di pasaran. Dan itu aku sudah punya konsep produknya. Itu sebabnya aku pengen punya merek sendiri. Dan di tahun-tahun itu, merek lokal natural skincare itu belum serami sekarang. Yang aku mau share di episode kali ini adalah prosedur step by step maklun untuk produk skincare. Kalau kamu pengennya maklun untuk produk jenis lain, mungkin prosedurnya akan sedikit banyak berbeda ya. Langkah pertama untuk maklun bikin merek sendiri adalah kita mesti tahu kita itu mau jualan ke siapa. Ini sebetulnya sama dan udah pernah aku bahas di episode sebelumnya. Ya yang namanya marketing, bisnis, itu idealnya memang mulai dari kita tahu kita mau jualan ke siapa. Kita mesti tahu karakteristik mereka yang mau kita jualin itu seperti apa. Mereka punya masalah apa yang bisa kita bantu untuk siapkan solusinya. Jangan lupa juga untuk bikin karakteristik mereka secara demografik. Seperti usianya tuh berapa sih? Pekerjaan mereka apa? Kemudian minat belanjanya tuh apa? Hobinya apa? Perilaku belanjanya seperti apa? Sampai kemudian domisili secara geografisnya tuh di mana? Nah, kalau ketika aku bikin maklun produk natural skincare itu, aku bikin semacam satu set karakteristik orang yang pengen aku target. Ini adalah orang-orang yang suka banget kopi. Enggak cuma sekedar minum kopi, tapi mereka mencintai semuanya tentang kopi. Kalau bisa mereka pakai kopi untuk apapun. Kemudian mereka ini juga adalah orang-orang di usia sekitar 30 ke atas. Mereka mencari produk yang natural, ramah lingkungan, tapi efektif untuk mengatasi penuaan dini atau anti-aging, supaya kulitnya nggak gampang kerut dan tetap glowing. Langkah kedua adalah menetapkan konsep produk. Nah, ini cakupannya cukup luas ya, karena nggak cuman menentukan jenis produk yang pengen kita bikin, tapi termasuk range harganya. Kita nanti mau jual produk ini di range harga berapa sih? Kemudian termasuk juga unique selling point, alias apa sih yang bikin produk kita beda atau unik dibanding produk lain sejenis yang ada di pasar. Termasuk juga yang harus kita tetapkan adalah konsep merek atau brand sekaligus tagline-nya. Saat merancang konsep produk ini, analisalah juga persaingan produk sejenis yang membidik konsumen yang sama. Konsep produk juga harus bisa menjawab
Kenapa konsumen mesti pilih produk kita dibandingkan produk pesaing? Konsep produk yang aku pakai adalah coffee, natural coffee skincare, dengan kandungan ekstraksi ampas kopi, plus punya aroma kopi. Kan tadi menargetkan orang yang cinta kopi dan cinta lingkungan. Dan produk yang aku bikin itu komposisi bahannya mesti minimal dan multifungsi. Per produk itu kalau bisa, idealnya pakai bahan kurang dari 10 macam. Sementara untuk pemilihan merek dan logo dan penamaan masing-masing produknya, aku menggunakan semua istilah apapun itu yang terkait dengan kopi. Oh ya, jangan lupa, karena mesti menyiapkan konsep merek, jangan lupa untuk cek ketersediaan nama merek. Apakah sudah ada yang pakai merek yang pengen kamu pakai? Ceknya nggak cuma di Haki ya atau ranah hukum, tapi cek juga domain untuk website maupun sosial media. Link untuk ketersediaan merek Haki secara ranah hukum di Indonesia, aku cantumkan linknya di deskripsi untuk kamu cek-cek. Langkah ketiga adalah mencari supplier atau pabrik untuk maklun. Nah, di poin ini mungkin aku akan spesifik banget ke mencari pabrik maklun produk skincare ya. Kriterianya mungkin akan sangat berbeda dengan produk lain yang bukan skincare. Ketika kita mencari pabrik untuk maklun, ada beberapa kriteria yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, jelaslah pabrik ini bisa memproduksi barang sesuai dengan konsep yang sudah kita rancang. Kemudian, pabrik tersebut punya sertifikasi CPKB alias cara pembuatan kosmetika yang baik dan GMP, Good Manufacturing Process. Terus jangan lupa kriteria MOQ alias Minimum Order Quantity. Biasanya kalau buat skincare itu per jenis produknya minimum order quantity-nya di kisaran 3000 pieces. Berikutnya, cek portfolio kliennya. Dia pernah menanganin merek apa aja. Kemudian, apakah pabrik ini bisa sekaligus mengurus izin edar BPOM dan sertifikat halal. Terus, apakah pabrik ini bisa membuatkan kita sejumlah sampel dulu untuk kita trial. Bukan cuma buat kita, tapi juga untuk tes pasar. Dan tentunya yang terakhir adalah harga. Apakah harganya cocok dengan budget yang kita punya apa enggak? Hal lain yang enggak kalah penting daripada kriteria teknis tadi adalah apakah kamu punya chemistry dengan pabrik ini? Komunikasinya lancar apa enggak? Kerja dengan mereka itu feel oke apa enggak? Karena maklun itu artinya kita berharap untuk bisa kerjasama jangka panjang. Jadi aku merekomendasikan kamu kalau mencari pabrik maklun itu, carilah beberapa, 2 atau 3 lah paling enggak. Kemudian kontak mereka satu-satu, temuin satu-satu, kalau bisa ya face to face, supaya chemistry-nya, feeling-nya tuh terasa. Langkah keempat adalah menyiapkan marketing plan. Ini adalah langkah yang krusial, paling penting, karena ini adalah langkah yang bisa menentukan gagal suksesnya produk yang kita bikin dari maklun tadi. Nah, marketing plan ini selain mencakup analisa konsumen dan pesaing yang sudah tercover di konsep produk, tapi juga memuat penetapan harga. Kemudian penetapan saluran distribusi, alias kita mau jualan di mana sih, lewat apa, online kah, offline kah, kemudian detailnya kayak apa kalau online. Apakah marketplace, punya web store sendiri, atau gimana? Sementara kalau offline, kita mau jualan di mana, punya toko sendiri, nitip di tempat orang, atau alternatif lain. Kemudian yang tercover juga dalam marketing plan adalah rencana promosi. Kita mau promosi lewat mana? Siapa yang akan jadi brand ambassador kita misalnya? Siapa yang akan kita tunjuk untuk bikin produk ini jadi lebih terkenal? Kemudian budget yang kita perlukan untuk promosi ini berapa sih? Termasuk juga siapa sih person in charge untuk kegiatan marketing kita? Ironisnya, di bagian yang paling penting ini, dulu aku malah nggak serius, nggak detail. Marketingnya itu bukan berdasarkan plan, tapi malah goes with the flow. Ada tawaran promosi di mana, aku ikut. Tawaran pasar di mana, aku ikut. Tawaran jualan di mana,
ya udah ambil aja. Jadi sungguh beneran nggak punya rencana yang solid. Langkah kelima yang adalah langkah terakhir adalah launching produk kita. Inilah saatnya kita memperkenalkan produk kita ke pasar. Biasanya sih pakai event, tapi ya tergantung budgetnya berapa. Dulu aku memperkenalkan produk itu pertama kalinya dalam menggunakan bazar perkantoran. Tapi ternyata zonk karena salah pemilihan lokasi, salah pemilihan tanggal. Saat itu aku launching di bazar perkantoran menjelang hari Natal. Tapi tanggalnya terlalu dekat dengan hari H Natal, di mana ternyata pegawai kantor di gedung itu udah banyak yang cuti. Terus ketika ganti merek, aku menggunakan cara yang berbeda. Aku launching di acara kopi, plus aku pakai komunitas beauty blogger untuk mereview produk untuk meningkatkan liputan dan exposure produk dan merek di media. Hasilnya jelas jauh lebih bagus. Jadi, that's it. Proses maklon terutama untuk produk skincare dalam 5 langkah. Thank you buat kamu yang udah dengerin episode kali ini. Kalau misalnya nih nggak mau jadi reseller, nggak mau jualan produk orang lain, nggak mau maklun, ada alternatif lain nggak sih? Ada banget. Dan justru alternatif ini adalah alternatif yang paling sering dijalankan oleh banyak orang, yaitu bikin produk sendiri kemudian dijual sendiri. Nah, di episode berikutnya, aku akan sharing tentang topik ini, menjual produk handmade atau produk DIY. Jadi ditungguin ya kalau kamu memang tertarik untuk menjual produk bikinan sendiri. Jangan lupa untuk share dan kasih kami review bintang 5 agar lebih banyak orang yang terbantu dengan podcast ini. Sampai ketemu di episode 12.